Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa may yahdihillahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa maghfir lahu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri ilal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur pada kesempatan berbahagia ini. Perkenankan Al-Fakir untuk mengajak para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Hakim, di mana jamaah salat Isya berjamaah juga salat tarawih yang dilanjutkan dengan nanti sholat witir, untuk segera selalu mensyukuri segala nikmat yang luar biasa ini, nikmat kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan suatu apapun, kebahagiaan yang selalu secara sempurna dengan bulan Ramadan ini, semua datangnya tidak lain tidak bukan hanya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada uswatun hasanah umat Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'innya, serta kita mendapatkan sama aja di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini sebentar lagi kita akan bersedih hati karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini, dan juga akan menggapai hari kemenangan, yaitu Idul Fitri yang sekitar tinggal hitungan hari lagi. Bulan Ramadan ini ia akan segera pergi meninggalkan kita semua beserta kemuliaannya, keutamanya. Maka momentum kali ini di malam 29 Ramadan ini mengajak para jamaah sekalian untuk menjalankan amal saleh semuanya, walaupun Ramadan sudah tidak bersama lagi. Ramadan ini adalah membentuk karakter seorang muslim, penggembelengan jasadnya dan jiwanya untuk terus terbiasa dalam melakukan amal saleh. Salah satunya temanya diangkat adalah sebagai tarbiyah dan juga tazkiyah. Tarbiyah itu adalah untuk pendidikan dan tazkiyah sebagai penyucian diri. Terutama membaca Al-Quran, salat malam, qiyamul lail, dan puasa tentunya, dan juga zakat fitrah. Oleh sebab itu, mari kita juga bersama apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan, kita praktikkan kembali nanti setelah bulan-bulan selanjutnya. Sebagai perkataan, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang menjadi beruntung. Dan siapa yang orang sama dengan hari kemarin adalah orang yang merugi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia, dan keluarga yang anggotanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Alangkah bahagianya ketika seorang muslim yang dipilih oleh Allah untuk menjadi keluarganya. Artinya ketika Allah sudah memilih hambanya, maka hamba tersebut bukanlah hamba yang sembarangan, karena dia memiliki istimewaan yang sungguh luar biasa di antara hamba yang lainnya, yaitu di bulan Ramadan ini adalah gelar kita menjadi seorang yang takwa. Di dalam kitab Syarah Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa orang yang terpilih oleh Allah akan menjadi keluarganya adalah mereka yang sudah menjadi wali Allah dan orang yang dicintai Allah secara langsung. Keuntungannya ketika kita menjadi keluarganya adalah dalam sabda, apabila aku telah mencintai, maka aku menjadi pendengarnya yang dia gunakan untuk mendengar, dan aku penglihatannya digunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya dan digunakan untuk memegang, dan menjadi kakinya digunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi bahwa janji Allah kepada mereka adalah dengan ditujukannya kepada perbuatan-perbuatan yang diridainya, dan setiap permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meminta pertolongan dan perlindungan, dan akan dilindunginya. Jamaah salat tarawih, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, Perumahan Villa Gading Permata yang kami hormati dan kami cintai. Pertama adalah menjadi seorang ahli Quran. Dua amalan yang hendaknya dilazimi oleh seorang hamba agar terpilih menjadi keluarga yang Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah menjadi ahli Quran.
Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Allah? Rasul pun menjawab, para ahli Al-Quran. Mereka keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Keluarga Allah yang pertama, mereka ada ahli Quran. Orang yang menjadi aktivitas membaca Al-Quran sebagai rutinitas bukan hanya di bulan Ramadan. Tiada hari dan waktu yang digunakan untuk kegiatan yang sia-sia, bercanda, bermain-main, bahkan hanya untuk bermain game dan sosial media, kecuali untuk membaca Al-Quran. Karena hanya itu hanya tinggalkannya semata. Maka dari itu, orang yang membiasakan diri membaca Al-Quran, mereka akan menjadikannya oleh Allah sebagai keluarganya. Para ulama menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran memiliki dua tipe. Pertama, mereka yang membaca Al-Quran secara lafaziyah, dan kedua adalah mereka membaca secara hukumiyah. Maksudnya, secara lafaziyah membaca Al-Quran sebagai mestinya dengan zahirnya. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka dibalasnya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Itulah perhitungan dari Allah. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi sahih. Adapun maksud membaca secara hukumiyah adalah membaca hukum-hukum yang terkandungnya di dalamnya, termasuk melaksanakan apa perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, lalu membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa yang membaca Al-Qur'an itu lafaziyah maupun hukumiyah, dan ia menjadi hal tersebut menjadi kebiasaan janji Allah dijadikan kepada keluarganya Allah. Sungguh beruntung seorang muslim atau muslimah menjadikan tilawatil Quran sebagai rutinitas di luar bulan Ramadan. Jemaah salat tarawih rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu semua, perumahan Villa Gading Permata yang kami cintai dan kami hormati. Yang kedua adalah memakmurkan masjid. Amalan berikutnya yang harus dilazimi oleh seorang hamba agar terpilih menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 16 yang artinya, hanya memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, beliau menyebutkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah ahli keluarganya Allah. Hadis tersebut menyampaikan kepada kita tentang fadilah keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, dan Allah mohon mereka menjadi ahli keluarga Allah. Artinya, apabila orang yang menjaga, merawat dan memakmurkan masjid, sungguh mereka luar biasa dan mereka menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini pasti seluruh masjid akan selalu ramai, entah di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan di malam hari pun tidak sedikit orang memilih tidur iktikaf, tidur di masjid daripada tidur di rumahnya. Hal itu karena bulan Ramadan ini memiliki keberkahan sendiri dan keutamaan, bahwa Ramadan memiliki segala amal saleh yang kita kerjakan dilipat gandakannya. Maka kebiasaan inilah yang harus kita lestarikan, yang kita bentuk nanti untuk di kemudian hari, enggak cuma di bulan Ramadan saja. Kewajiban memakmurkan masjid bukan hanya kewajiban takmir saja, akan tetapi pada siapapun kaum muslimin dan muslimat untuk menjadikan masjid dekatnya menjadi makmur. Salah satu misinya diberikan masjid adalah digunakan tempat ibadah untuk kaum muslimin dan bermuamalah. Maka bagaimana mungkin ada orang Islam yang tidak mau meramaikan masjid sedangkan dirinya adalah Islam, ataupun dia alergi dengan tempat ibadah sendiri? Hal demikian tentulah kita semua tidak menginginkannya, yang disebut dengan Islam KTP. Di dalam kitab Umarul Masjid Manawiyah wa Fadahul disebutkan bahwa efek positif ketika masjid itu ramai adalah menguatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, silaturahmiyah kaum muslimin dan muslimat. Demikian karena masjid merupakan tempat yang menjadi pusat berkumpulnya kaum muslimin yang tak kurang minimal 5 waktu dalam sehari. Setiap muslim berkewajiban untuk selalu memakmurkan masjid agar ukhuwah Islamiyah selalu solid, bukan cuma hanya urusan ibadah saja. Tapi adapun mereka enggan untuk meramaikan masjid, maka seperti hewan yang menjauhi dari gerombolannya.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan adalah serigala bagi manusia dan seperti serigala bagi kambing yang memakan kambing yang sendirian. Takutlah pada perpecahan dan tetaplah bersama jamaah, yakni kebanyakan manusia atau golongan besar orang-orang mukmin dan masjid. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kalaupun ada seorang muslim yang menjauh dari masjid, tentu akan ditargetkan sebagai target utama setan untuk tergelincirkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid bukan hanya membangun atau mendirikannya, tapi mengajak untuk umat muslimin dan muslimat untuk mendekatkan diri kepada masjid, menjadikan ramai, menjadikan dengan berbagai macam muamalah sehingga masjid menjadi manfaat luas kepada masyarakat seumumnya. Sampai-sampai masjid di daerah kita ini mungkin hanya ramai setahun sekali, yang safnya menjadi 4, 3 saf. Tapi dijadikan masjid menjadi masjid selalu ramai setiap waktunya. Pada akhir kiamat nanti Allah akan memanggil orang-orang yang memakmurkan masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik. Sesungguhnya Allah menyeru dari hari kiamat, di manakah tetanggamu, di manakah tetanggaku? Maka para malaikat berkata, wahai Rabb kami, siapa yang menjadi tetanggamu ya Allah? Maka Allah menjawab, di manakah orang memakmurkan masjid? Itulah balasan dari Allah kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 7 golongan orang yang dinaungi dalam hari dinaungannya adalah: pertama, imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa yang beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, 2 orang yang saling mencintai kepada Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, sesungguhnya laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita mempunyai kedudukan cantik. Ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sesungguhnya bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikan tangannya dengan tangan kirinya dan tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Meskipun Ramadan hampir usai, mari kita jadikan kebiasaan ini yang sudah terbangun menjadi kebiasaan di luar Ramadan. Sungguh kesempatan yang luar biasa ini harus kita dapatkan kembali menjadi keluarga-keluarganya Allah. Sungguh dengan membaca banyak Al-Quran, juga berusaha untuk terus mengkaji Al-Quran dengan mempelajari tajwidnya, hukum-hukumnya. Rasulullah SAW biasanya hendak bangkit dari majelis, beliau berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah orang-orang yang memakmurkan masjid dan membacakan terus Al-Quranul Karim padamu ya Allah. Di sini Al-Fakir ingin bertanya kepada jamaah, apakah sudah ada yang jamaah mungkin hatam, ibu-ibu atau bapak-bapak yang 3 kali hatam Al-Quran di bulan ini? Ada? Minimal 3 kali hatam Al-Quran? Ada? Saya ada sesuatu apabila ada yang hatam Al-Quran, ibu-ibu atau bapak-bapak. Untuk ibu-ibunya ada Kasturi, bapak-bapaknya ada Arehab. Minimal 3 kali hatam Al-Quran. Adakah? Asal kalau ada nanti hubungi saya kembali ya. Akhirul kalam, sedikit tutup dari saya. Mungkin Al-Fakir banyak kesalahan dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, Allahul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.